Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji milik Allah Subhanahu wa taala yang masih menetapkan kepada kita keimanan dan masih menetapkan kepada kita sebuah la ilaha illallah, yang alhamdulillah kita bisa melalui banyak hal melalui bulan Zulhijjah, di 10 hari bulan Zulhijjah. Kemudian kita juga baru selesai dari ayyamut tasyrik, yang kita masuk ke tanggal sekarang 14 Zulhijjah. Telah pergi bersama kita yaum azim, hari yang agung, hari yang besar, musim ibadah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal-amal saleh yang telah kita lakukan di musim-musim tersebut, dan juga memberikan kepada kita keistiqomahan untuk bisa melakukan di setelah hari-hari tersebut. Dan di kemarin kita sudah sampai ke dalam martabah yang pertama, ma'rifatud dinil islami bil adillah. Itu ada 4 tingkatan, ada 4 maratib. Pertama al-Islam, kedua al-Iman, ketiga al-Ihsan. Al-Islam itu adalah yang kemarin sudah kita jelaskan, Islam al-istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bita'ah wal khulus wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Sekarang kita masuk ke dalam rukun Islamnya. Masuk ke dalam rukun Islam. Rukun Islam, alhamdulillah kita semua insyaallah akan tahu dan hafal bahwa rukun Islam itu ada 5. Yang pertama adalah syahadat kepada Allah dan Rasulnya. Kedua adalah salat. Ketiga adalah zakat. Keempat adalah saum. Kelima adalah haji. Dan juga kemarin kita sudah masuk ke dalam syahadat. Syahadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sana ada 2 syahadat. Syahadat kepada Allah dan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan 2 hal ini tidak bisa dipisahkan, harus bergabung. Dan syahadat kepada Allah Subhanahu wa taala telah kita jelaskan kemarin tentang rukun dan juga makna dari syahadat la ilaha illallah wa asyhadu an la ilaha illallah. Rukunnya ada nafi dan ada isbat, ada peniadaan dan ada penetapan. Meniadakan peribadatan kepada selain Allah atau meniadakan Tuhan selain Allah, menetapkan hanyalah Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang boleh disembah. Ini rukunnya. Kalau maknanya ya berarti kumpulan tadi, la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini 2 hal ini, rukun dan makna, sudah kita jelaskan di pertemuan yang telah berlalu. Kemudian di dalam la ilaha illallah, selain ada rukun dan makna, maka juga ada yang namanya syarat la ilaha illallah. Ada juga syarat la ilaha illallah. Makna tadi la ma'buda bihaqqin illallah, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Maka di dalam la ilaha illallah ada beberapa syarat yang harus kita hadirkan. Pertama adalah ilmu. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam suratnya, fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam annahu la ilaha illallah.
Maka fa'lam itu ketahuilah. Maka mengilmuilah. Kita harus tahulah tentang makna la ilaha illallah. Jangan sampai kita lebih bodoh daripada Abu Jahal. Lebih bodoh daripada Abu Jahal. Kita memaknakan la ilaha illallah tidak seperti apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan. Kita jangan sampai kita memaknai la ilaha illallah dengan hawa nafsu kita. Tapi la ilaha illallah maknailah seperti apa yang dimaknai oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Yaitu adalah la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus maknai dengan ini. Maka ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam tetap dakwah tauhid kepada para musyrikin Quraisy, maka sampailah di ujung Abu Jahal ini merasa letih dengan dia menyiksa. Letih dan juga pusing dengan urusan Quraisy yang berpecah ceritanya. Karena ketika itu makin banyak kaum muslimin atau orang-orang masuk Islam. Makin banyak orang-orang masuk Islam. Maka Abu Jahal ketika itu mengajak diskusi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika dia ajak diskusi dan berkata, "Ya udah, bagaimana kalau seandainya wahai Muhammad, engkau kami jadikan raja. Kalau engkau pengen jadi raja, kita jadikan engkau raja. Kalau seandainya engkau ingin orang yang memiliki banyak harta, orang yang paling kaya raya di orang Quraisy, kita akan kumpulkan harta kita semua, kita akan berikan kepada engkau. Kalau engkau menginginkan sebuah kehormatan, kita akan berikan kehormatan yang paling tinggi kepada engkau. Semua kita akan di bawah. Semua urusan harus nanti engkau ikut putuskan. Tidak mungkin ada putusan di Quraisy ini kecuali engkau yang memutuskan. Kalau seandainya engkau menginginkan seorang wanita, maka kita akan carikan wanita yang paling engkau sukai, siapapun itu. Karena dipikir oleh Abu Jahal, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendakwakan la ilaha illallah, menginginkan perhiasan dunia. Maka jawaban tidak. Saya akan terus berdakwah ini sampai tidak ada seorang pun yang menyembah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka langsung berkata Abu Jahal, "Ataj'alu alihatan ilahan wahida? Inna hadza la syai'un ujab." Wahai Muhammad, apakah engkau ingin menjadikan ilah Tuhan-Tuhan yang begitu banyak di kami? Engkau ingin jadikan cuma hanya satu saja? Maka ini sebuah perkara yang sangat mengherankan. Maka di sini Abu Jahal tahu bahwa mana la ilaha illallah, kita harus singkirkan seluruh beribadat kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka Abu Jahal sangat tahu. Maka bertanya, ini adalah sebuah perkara yang sangat mengherankan wahai Muhammad. Kita sudah bertahun-tahun, sudah berpuluh tahun kita menyembah kepada Lat, kita menyembah kepada Hubal, kita sudah menyembah kepada Manat. Kok tiba-tiba engkau perintahkan untuk meninggalkan semuanya, hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka ini adalah sebuah perkara yang sangat mengherankan wahai Muhammad. Berarti apa? Abu Jahal tahu bahwa mana la ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah. Makanya nanti Fathul Mekah, maka Rasulullah SAW menghancurkan seluruh berhala-berhala yang ada di Ka'bah, yang jumlahnya sudah 300 lebih berhala ketika itu. Dan juga berhala di Taif, dan juga nanti berhala di tempat-tempat lain yang Rasulullah SAW perintahkan kepada para sahabat untuk menghancurkannya, supaya mereka tidak disembah lagi selain Allah Subhanahu wa taala. Maka mana la ilaha illallah adalah ma'budu bihaqqin illallah. Kita harus mengetahui. Enggak boleh kita bodoh. Enggak boleh kita bodoh. Kemudian syarat kedua adalah yakin. Enggak boleh ragu kita dengan la ilaha illallah. Kita enggak boleh ragu dengan Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan kita. Maka sebatas ada keraguan, maka la ilaha illallahnya ada kecacatan yang sangat fatal. Karena keimanan enggak dibutuhkan keraguan. Keimanan tidak diperbolehkan ada keraguan di dalamnya. Keimanan tidak boleh ada keraguan di dalamnya. Ketika kita sudah mulai ragu, maka kita diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk beristighfar. Ketika kita digoda oleh setan, kemudian masuk sampai pertanyaan yang sangat besar, siapa yang menciptakan Allah? Maka Rasul menyebutkan, beristighfarlah kalian kepada Allah. Karena apa? Akan menimbulkan sebuah keraguan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Enggak boleh kita ragu bahwa Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang paling berhak disembah. Enggak boleh ragu. Siapapun Tuhan yang ada, maka mereka itu tidak boleh disembah. Siapapun itu. Mau berwujud malaikat, mau berwujud manusia, mau berwujud itu jin, mau berwujud itu benda, semuanya tidak boleh diberikan ibadah kepada mereka. Kemudian ikhlas. Yang ketiga adalah ikhlas. Kita harus mengikhlaskan ibadah kita karena la ilaha illallah. Mukhlishina lahuddin hunafa. Kita harus ikhlas. Ibadah kita harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya Allah Subhanahu wa taala yang diberikan sesembahan. Kemudian yang keempat adalah jujur. Kita membenarkan dan kita jujur dengan la ilaha illallah. Jangan cuma hanya sebatas di lisan saja la ilaha illallah, tapi keyakinan tidak. Makanya para ulama itu membagi manusia dalam permasalahan la ilaha illallah ada tiga kelompok. Pertama adalah kelompok mukminun, yang dimana ucapan dengan hatinya itu sama. Ucapan dengan hatinya sama. Kemudian yang kedua adalah munafiqun, yang ucapan dengan hatinya berbeda. Dia mengucap la ilaha illallah tapi hatinya membenci la ilaha illallah. Kan konsekuensi dari la ilaha illallah. Tidak mau melakukan apa maknanya la ilaha illallah. Dia menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Makanya munafiqun. Kemudian yang ketiga adalah musyrikun, itu adalah ucapan dengan hatinya sama apa? Menolak la ilaha illallah. Menolak la ilaha illallah. Maka kita enggak boleh mendustakan. Enggak boleh mendustakan la ilaha illallah. Walaupun itu permasalahan kesukuan. Jangan sampai kita seperti Abu Jahal yang sudah tahu tentang permasalahan ilmu, sudah tahu bagaimana Nabi Muhammad SAW adalah Nabi yang benar, yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian didustakan karena permasalahan kesukuan saja. Kemudian yang kelima adalah mahabbah, cinta. Kita cintai la ilaha illallah, sebuah kalimat yang paling kita cintai dan sebuah kalimat yang paling kita dambakan. Harus kita cintai. Kemudian yang selanjutnya adalah tunduk. Tunduk dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari konsekuensi la ilaha illallah. Maka kita cuma tunduk, patuh. Maka ciri khasnya kaum muslimin umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sami'na wa ata'na. Ini yang paling ciri khas, yang paling membedakan antara Nabi Muhammad, umatnya Nabi Muhammad dengan umat yang lain. Umat yang lain itu sering mereka mendengar kemudian mereka ingkari di depan Nabi. Tapi umatnya Nabi Muhammad, bagi para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka dengar dan mereka taati ketika itu. Mereka dengar dan mereka taati. Kemudian yang selanjutnya adalah menerima. Menerima. Kita harus menerima permasalahan-permasalahan yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan. Apapun itu. Apapun hal tersebut. Mau berkaitan dengan takdir, mau berkaitan dengan perintah, mau berkaitan dengan apa, kita hanya menerima. Tugas kita cuma taslim. Tasyri' minallah, pensyariatan dari Allah, dan bagi Rasulullah SAW hanya menyampaikan, dan bagi kita hanya taslim, menerima. Jangan kita tanya, jangan kita komentari apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Ketika kita komentari, kita tanya, kita kritik untuk melawan atau untuk meninggalkan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, maka bahaya. Dahulu umat Bani Israel hancur karena mereka tidak mau menerima ketetapan yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada mereka. Maka ini la ilaha illallah. Syahadat la ilaha illallah. Kemudian syahadat yang kedua adalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Abduhu wa rasuluh. Maka di sini muallif rahimahullah taala berkata,
Qala mu'allif rahimahullah ta'ala wa dalilu syahadati anna Muhammadan Rasulullah qauluhu ta'ala laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minin raufur rahim. Dalil untuk menetapkan permasalahan syahadat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hamba dan utusannya. Hamba dan utusannya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul dari diri kalian. Dari diri kalian. Yang dimana Rasul tersebut azizun alaihi ma'anittum, yang akan merasa sakit dengan tertimpa sebuah ujian kepada kita, yang dimana Rasul SAW akan merasa berat ketika umat Nabi Muhammad ini merasakan berat, karena Nabi Muhammad adalah Nabi yang mengikuti bil mu'minina raufur rahim, apalagi kepada mukmin. Rasulullah memiliki sifat yang sangat raufur rahim. Raufur rahim, sangat lemah lembut. Sangat lemah lembut. Kemudian beliau menyebutkan wa ma'na syahadati anna Muhammadan abduhu wa Muhammadan Rasulullah. Dan makna syahadat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Di sini beliau menyebutkan dengan konsekuensinya. Maknanya nanti kita akan jelaskan maknanya. Tapi konsekuensinya adalah ta'atuhu fima amar wa tasdiquhu fima akhbar wa ijtinabu ma naha anhu wa zajar wa alla yu'badallahu illa bima syara'a Allah. Maka beliau menyebutkan adalah pertama taat, mentaati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apa yang Allah Rasul perintahkan. Mentaati Rasul sallallahu alaihi wasallam apa saja yang Rasul perintahkan. Wa tasdiquhu fima akhbar, dan membenarkan apa yang dikabarkan oleh Rasul. Membenarkan apa yang dikabarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dari berita-berita yang ada. Kemudian wajtinabu ma naha anhu wa zajar, dan juga menjauhi apa saja yang dilarang oleh Rasul atau yang telah diberikan sebuah peringatan. Kita menjauh dari apa yang dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan juga apa yang telah diberikan peringatan oleh Rasul. Kemudian wa alla yu'badallahu illa bima syara'a. Yang keempat, kita harus menyembah Allah dengan syariatnya Nabi Muhammad, dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak boleh dengan syariat lain. Kemudian yang selanjutnya itu tadi yang ke berapa? Yang selanjutnya adalah dari konsekuensi syahadat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih dari apapun yang ada di dunia ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Bahkan harus lebih daripada ibu kita, bapak kita, anak kita. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Maka tidak akan sempurna sebuah iman seorang sampai aku dijadikan orang yang paling dia cintai daripada orang tuanya, anaknya, dan juga manusia seluruhnya. Maka cintaan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam cinta yang harus kita berikan. Enggak ada sebuah tapi. Tidak ada sebuah instruksi. Enggak ada sebuah
hal yang menghalangi untuk kita taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini kan permasalahan begini, udahlah kita sekali-sekali enggak ikuti Rasul. Enggak ada. Kalau Rasul sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan, maka kita harus cintai apa yang disampaikan oleh Rasul dan apa yang orang lakukan dari apa yang disampaikan oleh Rasul. Jadi termasuk dari cinta kepada Rasul adalah mencintai orang yang melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi mencintai siapa yang dicintai oleh Rasul. Sama seperti kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mencintai Allah dan juga kita mencintai siapa saja yang dicintai oleh Allah. Makanya ketika Salim Ibni Abdullah Ibni Umar rahimahullah wa radiya ala abihi, ketika itu beliau mendapatkan sebuah kejadian yang sangat mengenaskan. Hajjaj ingin membunuh seseorang dengan tuduhan yang belum pasti, dengan dugaan, hanya dengan dugaan saja. Maka Salim ketika itu diperintahkan oleh Hajjaj untuk membunuh orang ini, untuk membunuh orang tersebut. Maka Salim nggak mau, menolak. Sampai 3 kali Salim menolak. Sampai yang keempat Salim akhirnya pegang pedangnya. Kemudian sebelum dibunuh, maka Salim bertanya, hal sallaita al-fajr? Apakah kamu tadi salat subuh? Jawabannya, bagaimana mungkin aku tidak salat subuh? Aku seorang muslim. Bagaimana mungkin aku enggak salat subuh sedangkan aku adalah seorang muslim? Maka Salim ketika itu melempar pedangnya dan berkata, bagaimana ceritanya aku bisa membunuh seseorang yang telah ada di dalam naungan Allah Subhanahu wa taala? Karena orang yang salat subuh itu fi zimmatillah. Man salatul fajr fi zimmatillah. Orang yang salat fajar maka itu dalam naungan Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana Salim ketika itu mencintai orang yang enggak dikenal, bahkan dia tertuduh. Walaupun tuduhannya ini belum bisa dipastikan. Karena Hajjaj ini termasuk orang yang gampang membunuh orang. Maka Salim ketika itu lebih mendahulukan adalah sabdanya Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang yang salat subuh maka dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Di tanggungan Allah Subhanahu wa taala. Di jaminannya Allah Subhanahu wa taala, maka Salim tinggalkan. Ini bentuk dari apa? Dari mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dari bentuk mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita cintai Rasulnya, syariatnya, dan orang yang melakukan syariat tersebut. Ya, orang yang melakukan syariat tersebut. Walaupun kita nggak kenal orangnya, walaupun kita tidak kenal orangnya, walaupun beda negara dengan kita, walaupun dia berbeda dengan bahasa dengan kita, maka semuanya adalah saudara kita dan dia adalah orang yang mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang selanjutnya, konsekuensi yang selanjutnya adalah berhukum hanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berhukum hanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita berhukum hanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam di masa hidupnya. Yang maksudnya adalah langsung datang ke Rasul, ya Rasul ini hukumnya bagaimana? Ya Rasul ini hukumnya bagaimana? Maka para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ada sebuah permasalahan, mereka semua datang kepada Rasul. Semuanya datang kepada Rasul. Ini dulu, insyaallah. Ketika ada permasalahan datang ke ahlul ilm, bukan datang kepada YouTube. Kalau kita sekarang datang ke YouTube, datang ke Google. Maka datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika di masa hidupnya. Dan setelah wafatnya, maka kita tunduk dengan hukum yang telah disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di masa hidupnya. Kita tunduk dengan hukum yang telah disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di masa hidupnya.
Makanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika nggak tahu bahwa seorang nenek itu mendapatkan 1/6 dari harta warisan dan bertanya kepada sahabat, jawabannya Rasul dulu telah memberikan sebuah hukum untuk nenek itu 1/6. Maka setelah itu Abu Bakar As-Siddiq menetapkanlah untuk nenek 1/6. Menetapkan apa? Karena apa? Telah ditetapkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam sebuah hukum tersebut. Maka dilanjutkan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Sampai zaman kita sekarang, maka nenek itu akan mendapatkan harta 1/6 dari warisan. Ketika tidak ada penghalang ibunya atau tidak ada penghalang anaknya. Karena yang meninggalkan cucu berarti kalau nenek. Kemudian yang selanjutnya adalah memuliakan sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Memuliakan sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan memberikan perhatian yang sangat baik kepada sunnah tersebut. Dan memberikan perhatian yang sangat baik kepada sunnah tersebut. Kita harus memuliakan sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan kita harus memberikan perhatian yang sangat baik kepada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Walaupun sunnahnya kecil, walaupun sunnahnya itu permasalahan yang kita anggap remeh. Memakai sendal pakai kanan, walaupun kecil. Memakai sendal baca bismillah, walaupun kecil. Maka kita perhatikan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam bukan hanya sekedar jenggot dan celana. Sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam itu banyak. Maka kita harus perhatikan dan kita muliakan seluruh sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita pilih-pilih, enggak. Selama ini sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka kita lakukan dan kita muliakan sunnah tersebut. Dan kita muliakan sunnah tersebut. Dan juga orang yang melakukan sunnah itu. Kemudian yang selanjutnya yaitu adalah tidak mengangkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih dari semestinya. Tidak mengangkat derajat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih daripada semestinya. Tidak mengangkat derajat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih daripada semestinya. Ya. Kemudian dan juga beliau Nabi plus utusan Allah. Nabi dan plus utusan Allah Subhanahu wa taala. Kita enggak boleh melebihkan beliau daripada derajat semestinya. Dia hamba. Nabi Muhammad itu hamba, enggak boleh kita angkat derajat sampai jadi Tuhan. Dan juga kita enggak boleh merendahkan Nabi Muhammad karena beliau adalah Rasul Allah Subhanahu wa taala dan Sayyidul Anbiya. Kita tidak puji dengan pujian syirik. Kita tidak memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan pujian yang harusnya haknya Allah, dan kita tidak rendahkan dan tidak kita hinakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena beliau adalah rasulnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita enggak berlebihan dan tidak merendahkan. Tidak melebihi derajat beliau sebagai manusia dan tidak kita merendahkan dari derajat beliau seorang rasulnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir adalah mempersaksikan bahwa Nabi Muhammad SAW telah menyampaikan seluruh risalahnya. Mempersaksikan bahwa Nabi Muhammad SAW telah menyampaikan seluruh risalahnya. Kita mempersaksikan. Makanya Rasulullah SAW ketika Hajjil Wada berkata kepada para sahabat, Hal ballaghtu. Dari riwayat yang lain menyebutkan, apakah aku telah menyampaikan seluruhnya? Ma qarraba ila jannah. Apa-apa yang mendekatkan ke surga. Wa ma yubda'u anin nar, dan juga apa yang menjauhkan kalian dari api neraka. Hal ballaghtu. Maka para sahabat berkata, na'am, bala. Maka Rasul menyebutkan Allahumma syhad.
Allahumma syhad, Allahumma syhad. Ya Allah persaksikanlah ini. Ya Allah persaksikanlah ini. Ya Allah persaksikanlah ini. Maka dari konsekuensi kita berkata wa anna Muhammadar Rasulullah, kita harus mempersaksikan bahwa Nabi Muhammad telah menyampaikan seluruh risalah yang wajib disampaikan oleh Muhammad. Tidaklah ada satupun risalah, ada satupun hukum, sebuah sunnah yang Rasulullah SAW belum sampaikan kepada umat ini. Tapi Rasulullah SAW sudah sampaikan seluruhnya. Dan juga syariat Nabi Muhammad adalah syariat yang paling sempurna. Paling sempurna. Karena kalau seandainya kita katakan ada sebuah syariat yang belum disampaikan oleh Nabi Muhammad, berarti Nabi Muhammad itu adalah orang yang enggak amanah. Berarti Nabi Muhammad enggak amanah. Karena syariat Nabi Muhammad adalah syariat yang sempurna. Berarti kan ada yang belum sempurna. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala telah sampaikan al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Maka kita harus mempersaksikan bahwa Nabi Muhammad telah menyampaikan seluruh risalah yang diperintahkan oleh Allah. Tidaklah ada satupun risalah yang disembunyikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak pun ada satupun risalah yang disembunyikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ini adalah hal yang wajib kita ketahui. Yang wajib kita ketahui dari syahadat kepada Allah dan kepada Rasul. Wajib. Enggak boleh nanti orang, oh saya enggak tahu kita harus cinta kepada Rasul. Enggak ada. Oh saya enggak tahu kita harus berhukum dengan hukum Allah, hukumnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Enggak. Kita harus, oh saya enggak tahu harus taat kepada Nabi Muhammad. Saya kira itu pilihan, boleh taat boleh enggak ada. Saya enggak tahu bahwa kita harus yakin dengan la ilaha illallah. Enggak boleh. Maka hal-hal ini adalah hal yang wajib kita ketahui dan kita amalkan. Dari la ilaha illallah tadi, dari rukunnya, syaratnya, maknanya, dan juga pada kemudian juga syahadat kepada Nabi Muhammad dari konsekuensinya. Dan makna dari syahadat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah la matbu'ah bihaqqin illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang berhak untuk diikuti secara mutlak kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Muhammad kita ikuti secara mutlak. Apapun yang dikatakan oleh Nabi Muhammad kita ikuti. Bahkan kita nggak perlu mikir sebetulnya apa yang disabdakan oleh Rasul, apa yang diperintahkan oleh Rasul, selesai udah kita ikuti apa yang diperintahkan oleh Rasul. Nggak perlu kita mikir apa hikmahnya yang Rasul perintahkan ini. Karena Rasul menyebutkan man ata'ani dakhalal jannah wa man 'asani dakhalan nar. Man ata'a Rasul faqad ata'a Allah. Siapa saja yang mentaati Rasul, maka dia ada orang yang masuk surga. Kalau seandainya dia nggak mentaati Rasul, dia orang yang nggak mau masuk surga. Orang yang mentaati Rasul, sungguhnya dia telah mentaati Allah Subhanahu wa taala. Mentaati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian rukun Islam yang selanjutnya yang kedua adalah as-salat. Maka beliau menyebutkan di sini wa dalilu as-salat wa zakah wa tafsiru tauhid. Beliau tambahkan tafsiru tauhid. Dan dalil salat, zakat dan juga tafsir tauhid adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Bayyinah ayat kelima, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Tafsir tauhid dari mana? Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Kita tidak diperintahkan kecuali apa? Bertauhid kepada Allah, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh sama sekali kepada selain Allah. Kita harus ikhlaskan ibadah ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus lurus kita hunafa. Istiqamah.
Nggak boleh kadang-kadang kita nggak nyembah Allah, nggak. Kita nyembah yang Tuhan lain, nggak boleh. Kita hunafa harus istiqomah. Karena hunafa mana yang paling kuat itu adalah istiqomah. Istiqomah sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah. Kemudian wa yuqimus shalah. Kemudian yang kedua ada mendirikan salat. Yang ketiga wa yu'tuz zakah, dan adalah menunaikan zakat. Wa dzalika dinul qayyimah, dan itulah agama yang kuat, yang berdiri tegak. Nah, untuk salat dan zakat tadi kita sudah sebutkan di dalam syahadat kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Rasul, batas minimalnya. Batas minimal yang harus kita berikan. Kemudian untuk salat, kira-kira salat apa nih yang harus wajib minimalnya kita itu lakukan itu? Minimalnya kita lakukan itu. Ketika kita melakukan ibadah salat tersebut, maka kita masih dikatakan muslim mukmin. Salat apa? Karena salat banyak. Salat Isya, subuh, asar. Berarti zuhur, maghrib enggak? Ada yang lain? Ada? Dulu saya ketika bahas tentang rukun Islam ini, pas di kajian Sahih Muslim ini sampai beberapa pertemuan menjelaskan mana yang batas minimal orang lakukan ini dari sholat. Yang batas minimal yang orang lakukan dalam sholat adalah as-sholatul maktubah, sholat 5 waktu, nggak dikurangi zuhur sama maghribnya, semua masuk. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. 5 sholat ini harus dilakukan, dan ini sholat 5 wajib yang kita ketahui. Maka batas minimal seorang muslim ya lakukan ini 5 sholat waktu. 5 waktu. Berarti sana sholat tahajud nggak masuk. Sholat tahajud tidak masuk ke batas minimal, tapi batas sempurna, menyempurnakan dalam rukun Islam kita yang sholat. Sholat tarawih sama. Tapi kadang kita tertipu. Di Ramadan kita tertipu. Kita lebih bersegera, lebih senang, lebih bangga sholat tarawihnya daripada sholat isyanya. Bahkan ada kejadian, saya dapatkan sendiri, ada seorang, ketika dia datang masuk ke masjid terlambat, taunya sudah sholat tarawih, malah dia sholat tarawih nggak sholat isya. Maka ketika saya datang, saya tahu, saya tegur orang. Lebih baik sholat isya saja daripada nggak sholat isya. Lebih baik bagi dia nggak sholat tarawih selama 11, 13, 23, 40 ataupun lebih, daripada dia tidak sholat isya yang 4 rakaat saja. Tapi kita kan sekarang tertipu. Mau kemana? Mau sholat tarawih. Bahasanya sudah beda. Enggak, kita mau sholat isya dan plus sholat tarawih. Ya kan? Sering kita. Ketika ada orang puasa apa? Nanti puasa apa? Ketika puasa salat. Jadi salat batas minimal seorang muslim adalah salat 5 waktu. Ketika dia sudah salat 5 waktu, maka dia seorang muslim yang baik. Maka Nu'man bin Qawqal itu ketika berkata kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ada juga hadis ini ada di dalam Arba'in An-Nawawiyah, dan juga ada di Sahih Muslim, karena hadis Sahih Muslim, yang dimana Nu'man ketika itu berkata kepada Rasulullah, bagaimana pendapatmu ketika aku halaltu halala wa haramtu harama, aku menghalalkan yang halal dan aku mengharamkan yang haram, kemudian aku sholat maktubah, aku sholat 5 waktu yang wajib, kemudian aku puasa di bulan Ramadan, maka apakah aku masuk surga? Maka jawaban Rasulullah, iya, engkau bisa masuk surga kalau engkau jujur. Maka jujur melakukan itu. Azan.
azan ya. Ya, kini kita dengarkan azan terlebih dahulu dan salat Isya. Terus setelah ini baru kita lanjutkan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.